Oke, baik, selamat datang kembali teman-teman. Nah, kita akan membahas keadaan market kripto kita pada hari ini ya. Sebagian, bukan sebagian, hampir mayoritas koin-koin kripto kita ini mengalami penurunan. Bahkan Bitcoin sendiri ya, walaupun 2 hari menjelang halving, itu malah terkoreksi sampai 10% untuk 7 hari ya. Nah, ini juga sangat diikuti oleh altcoin-altcoin yang lain, bahkan token meme juga yang saat ini yang kita kenal sebagai token yang selalu mengalami kenaikan signifikan, ternyata tidak mampu melawan arus volatilitas ya, volatilitas dari pasar kripto ini gitu teman-teman. Nah, yang menjadi sorotan saya di sini adalah karena saya pemegang Cardano. Nah, Cardano ini melenceng jauh dari peringkat 7 kemarin, peringkat 8. Tergeser oleh Dogecoin dan Toncoin ya. Walaupun kita lihat di sini supply-nya itu sudah hampir mendekati 45 miliar gitu teman-teman ya. Dan harganya ini masih murah tetapi sudah mengalami penurunan yang sangat jauh walaupun secara bulanan itu sudah 33% ya. Kemarin itu di awal tahun tuh sempat naik ya teman-teman, sempat naik ke 12 ribuan ya, 11 ribuan. Ya. Dan itu ya seiring dengan peningkatan Bitcoin ya teman-teman. Nah, apakah Cardano ini sudah ditinggalkan oleh para investornya ataupun masih berharap atau investor itu beralih pada koin-koin yang lain. Nah, kita akan lihat sama-sama teman-teman. Tapi disclaimer dulu teman-teman. Jadi apa namanya? Pendapat yang diungkapkan di sini bukanlah saran investasi. Ini disediakan untuk tujuan informasi saja. Jadi setiap investasi dan perdagangan melibatkan risiko. Jadi Anda harus selalu menggunakan riset sendiri sebelum membuat keputusan. Selalu gunakan uang dingin. Nah, kita akan melihat perkembangan terbaru dari Cardano ini yang membuat Cardano itu yang mengalami penurunan yang sangat jauh sekali gitu ya dalam bulan ini, bahkan per minggu ini. Nah, yang pertama adalah jam gelap, saat gelap Cardano. Kepanikan mencengkeram investor saat ada kehilangan 22%. Betul sekali teman-teman ya. Ya, jadi di tengah peningkatan volatilitas ya dari aset kripto ini, apalagi sekarang ini kan sedang ada konflik di Timur Tengah yang membuat ya sebagian aset-aset dunia itu mengalami penurunan, termasuk minyak kan sudah mengalami itu ya, isu-isu yang negatif lah gitu ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Jadi turun 21% ya dalam minggu ini gitu dengan harga yang berfluktuasi dan investor gelisah ya. Tentu saja gelisah teman-teman ya. Karena Bitcoin kan ini sudah mengalami penurunan, kemarin sempat di 75k, lalu 73k turun ke 63k gitu, alias 1 miliar. Nah, ini ya membuat investor seperti investor pemegang Cardano ini tentu mengalami kepanikan gitu ya. Dan di sini mengatakan salah satu tokoh ya, analis yang cukup terkenal juga yang dihormati di dunia kripto, Ten Rider ini mengungkapkan bahwa ada atau Cardano terkena dampaknya dan kepanikan mulai terjadi. Namun apakah ini benar-benar akhir ya? Saya telah mengumpulkan wawasan penting. Mari kita ungkapkan kacau ini dengan fakta. Wajib baca thread pendek. Nah, teman-teman itu bisa lihat ini threadnya Trend Rider gitu di X. Ini nanti kita akan buka. Di tengah ketidakpastian ini, nasib Cardano tampaknya terkait erat dengan pergerakan Bitcoin. Ya, kekuatan dominan di pasar mata uang kripto. Nah, betul teman-teman. Jadi, ya, ya mau nggak mau semua koin itu sebetulnya terpengaruh oleh pergerakan Bitcoin. Ketika Bitcoin mengalami bullish, berarti kan banyak kepercayaan publik itu meningkat gitu, sehingga koin-koin lain itu ikutan naik karena kepercayaan publik itu meningkat dan banyak arus masuk dari investor-investor besar gitu. Nah, ini level yang menurut analis ini yang aman itu di 0,45 sampai 0,5. Nah, apabila di sini ya dia itu bisa bangkit, makanya akan terjadi kenaikan lagi atau recovery lagi. Tetapi kalau dia turun itu sampai ke level 0,25 USD. Nah, 0,25 USD itu kita hitung berapa ya? 0,25 USD itu ya bisa dikatakan sekitar harganya berapa ya? Coba kita hitung dulu. Nah, sekitar 4 ribuan teman-teman. Itu berarti kan kembali kepada tahun 2023 kemarin di 4 ribuan gitu. Ya. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi pengaruh Bitcoin itu sangat kuat terhadap koin-koin seperti Cardano ini ya.
Jadi mungkin ya kemungkinannya saat Bitcoin memetakan arah sendiri, investor Cardano sangat menyadari dampak pergerakan mata uang kripto terhadap pergerakan harga Cardano. Jika Bitcoin memulai lintasan bullish, hal ini dapat memicu penurunan tajam pada altcoin seperti Cardano yang diikuti rebound yang cepat. Nah itu teman-teman. Ya, jadi ya mau nggak mau ketika Bitcoin ini turun, ya mereka yang pegang-pegang altcoin itu juga mengalami kepanikan gitu. Mereka akan coba jual itu dan mengambil keuntungan gitu. Apalagi kondisi dunia ini yang masih tidak baik gitu ya. Kondisinya ini berbahaya juga. Nah, walaupun pemegangnya itu ya kemarin itu sempat melonjak teman-teman ya. Nih ya, lonjak itu sampai 28% saat harga itu dari menjadi ya nih 0,48, dapat terendahnya 0,4 gitu teman. Jadi dari 0,4 kemarin sampai 0,48 gitu karena ada harus masuk 28% dari investor gitu. Pemegang investor besar lah gitu teman-teman. Mereka itu mengambil ke momentum kemarin di 0,4 harga Cardano mereka masuk gitu ya walaupun hanya ya sebentar saja gitu ya. Nah ini teman-teman harga Cardano itu bertarung di 10 besar. Jadi kemarin itu sempat berada di 0,4 pada 13 April kemarin alias di ya 66 ribuan lah gitu ya. Nah, wah saat ini itu dia itu berada di peringkat 10 dan kapitalisasi pasarnya tidak jauh dari Shiba Inu teman-teman. Nah ini berbahaya sekali gitu ya. Nah apakah nanti akan ini bahayanya apa? Token-token meme seperti ini kan biasanya naiknya cepat gitu. Nanti ketika ada volume perdagangannya naik, kapitalisasi pasarnya naik, maka Cardano itu akan terlempar dari 10 besar dan kemungkinan besar ya investor panik lah itu mungkin akan berjual gitu. Nah, pertanyaannya apakah Cardano bersiap untuk pemulihan setelah koreksi? Nah, ini artikel juga ya. Pemegang ADA mendukung pemulihan ini dan melihat lonjakan partisipasi yang tiba-tiba di jaring. Nah, itu teman-teman. Altcoin siap untuk diakumulasi karena nilai pasarnya rendah dan nah ini yang biasanya momentum yang dipakai oleh para investor besar ini ketika harganya rendah mereka itu akan dollar cost average down gitu teman-teman. Jadi mereka itu mengambil alih kendali gitu atau alias membeli di harga rendah gitu. Mungkin mereka itu sudah take profit di harga 12.000 kemarin. Nah, mereka ingin masuk lagi di harga rendah gitu. Ya, walaupun ini kita juga tidak tahu kemungkinan terbesarnya ke depan itu seperti apa, tetapi ya bisa dilihat semua koin ini sekarang itu sedang turun gitu. Nah, jadi kalau kalian sudah memegang koin dalam jumlah banyak gitu, apa salahnya melakukan dollar cost average gitu, average down gitu ya, DCA gitu ya. Untuk menambah muatan kembali gitu ya. Karena biar bagaimanapun ya ini kan kemarin tuh saya bilang karena itu salah satu koin yang memang diandalkan lah gitu di dunia kripto. Sempat masuk ke 3 besar di tahun 2021 walaupun turun rendah kembali dan saat ini terlempar dari peringkat 7 atau peringkat 8 dunia ke 10 dunia gitu. Nah, kita tidak tahu nanti ketika pemulihan Bitcoin dan setelah halving itu apakah akan terjadi pemulihan besar-besaran ya karena kalau terjadi pemulihan dari Bitcoin maka altcoinnya juga akan ikutan gitu kemungkinan besar, tapi kita juga tidak tahu ke depan seperti apa. Apakah pola ini akan sama seperti pola-pola sebelumnya ketika Bitcoin naik, altcoinnya pada turun karena investor itu banyak beralih ke Bitcoin. Tapi ketika Bitcoinnya turun ya, apakah pasar kita akan ikutin turun ya? Kalau lihat dari sekarang kan turun ya gitu. Jadi kita menghadapi ketidakpastian gitu. Tapi kalau kalian yang masih yakin dengan koin yang kalian pegang, ya selain token meme lah gitu karena token meme itu ya gila-gilaan lah turunnya gitu ya bisa turunnya sampai tinggi sekali dan naiknya tinggi sekali gitu. Nah di sini kita lihat saja token-token meme itu sudah mengalami penurunan yang merata gitu ya di semua token gitu. Nah jadi itu teman-teman ya kesimpulannya ya untuk yang pegang ADA itu harap bersabar ya kalau kalian punya dana itu ya kalian serok lagi lah gitu ya. Ini kan saya bilang kan ini untuk jangka panjang gitu karena itu untuk jangka panjang gitu. Untuk jangka pendek ya kalau kalian ingin take profit ya silahkan ambil gitu ya teman-teman. Jadi itu saja sekali lagi disclaimer Dior teman-teman jangan sampai kalian FOMO lah gitu karena halving 2 hari lagi walaupun tidak menjamin kenaikan koin tapi ya kita bersiap dengan kemungkinan terjadi. See you next video, jangan lupa subscribe.